Ujian berat akan dilakoni pasukan Merah Putih saat bertandang ke markas Arab Saudi di laga pembuka ronde ketiga. Kabar buruk harus diterima skuad asuhan Sintayong usai Martin Paes dirumorkan belum siap bertanding. Meskipun begitu masih ada sosok Hernando Ari yang bisa menjadi andalan skuad Garuda. Coach Shin juga bakal tetap menurunkan skuad terbaik demi ambisi merebut poin. Cetak gol coba merangkum pemain kunci tim nasional Indonesia tumbangkan Arab Saudi sebagai berikut. Menyiapkan skuad terbaik demi ambisi lolos. Timnas Indonesia sedang melakukan persiapan serius menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong diketahui sudah memulai kembali pekerjaannya. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir lewat Instagram pribadinya. Ketua PSSI ini mengaku senang Coach Shin sudah bisa kembali bekerja. Sebelumnya sang pelatih mengambil libur karena harus menjalani pengobatan di Korea Selatan. Dalam postingan tersebut, Coach Shin datang bersama asisten barunya yakni Yong Ki-hun. Mantan pelatih Suwon Blue Wings ini ditunjuk untuk memoles para penyerang skuad Garuda. Sintayong sendiri sudah memanggil 26 nama untuk melakukan pemusatan latihan. Akan tetapi nama-nama yang dipanggil belum diungkapkan ke awak media. Meskipun begitu, sang pelatih sudah memastikan pemain-pemain yang nggak masuk ke dalam skuadnya. Mulai dari tidak dipanggilnya Elkan Bagot, Edo Febriansyah hingga Justin Hubner yang masih akan absen karena akumulasi kartu. Nama Elkan menjadi salah satu yang paling menjadi pusat perhatian karena kembali nggak dipanggil. Justinus Laksana sebagai pundit sempat menasehati Coach Shin untuk menurunkan egonya. Menurut Coach Justin, pemanggilan Elkan yang sedang on fire jadi tambahan bagus untuk skuad Garuda. Di samping itu juga Sintayong punya ambisi besar menjelang babak ketiga digelar. Dia berambisi bisa menembus dua besar meskipun dihadapkan dengan tim raksasa Asia. Menurutnya skuad Merah Putih masih memiliki peluang jika mempersiapkan skuad dengan matang. Hernando Ari. Hernando Ari diprediksi masih akan menjadi andalan di bawah mistar gawang skuad Garuda. Kiper Persebaya Surabaya ini berpeluang besar diturunkan saat menghadapi Arab Saudi. Pasalnya nasib Martin Paes masih belum jelas untuk menjalani debut bersama skuad Garuda. Kiper FC Dallas ini harus menunggu sidang dari CAS yang akan digelar pada 18 Agustus. Alhasil kiper berdarah Belanda ini diprediksi nggak bisa turun menghadapi Arab Saudi dan Australia. Kabar absennya Paes sempat disinggung langsung oleh Yunus Nusi. Sekretaris Jenderal PSSI ini pesimis sang kiper bisa bermain pada dua laga perdana ronde ketiga. Roni Pangganaman selaku pundit lokal menilai skuad Garuda bakal kewalahan tanpa Paes. Pasalnya kiper 26 tahun ini sangat dibutuhkan untuk menahan gempuran Arab Saudi dan Australia. Meskipun begitu, gawang skuad Garuda disebut masih cukup aman karena ada Hernando. Kiper kelahiran Semarang ini punya kemampuan hebat saat menepis bola serangan lawan. Refleks cepat dari Hernando bakal krusial untuk menjaga gawang timnas Indonesia dari kebobolan. Namun kiper 22 tahun ini masih dipandang sebelah mata karena posturnya yang kurang tinggi. Hernando diprediksi bakal kewalahan menghadapi umpan silang serta bola atas dari lawan. Meskipun diremehkan, sang kiper ogah menanggapi komentar buruk dari netizen. Hernando justru bertekad untuk tampil lebih konsisten demi terus menjadi pilihan utama Sintayong. Kehebatan sang kiper juga sudah terbukti di musim lalu karena hanya bobol 21 kali. Hernando juga berambisi membawa Persebaya Surabaya menjadi kampiun Liga 1 di musim ini. J. Itzes. Nama lainnya yang diperkirakan akan menjadi kunci Indonesia untuk berikutnya adalah J. Itzes. Pemain Venezia ini sedang berada dalam performa terbaiknya. Baru semusim membela skuad Leoni Alati, sang pemain sudah berhasil memberikan dampak yang besar. Berkat ketangguhannya di lini belakang, Venezia berhasil memastikan tiket promosi ke Serie A.
Performa apik tersebut bahkan dilanjutkan sang bek di kompetisi musim ini. Bang Jai berhasil melesakkan gol saat bersua Brescia di putaran pertama Coppa Italia. Sayangnya gol itu nggak berarti apa-apa usai Venezia kandas dengan skor 3-1. Pelatih Venezia yakni Eusebio De Francesco memuji penampilan solid sang bek. Dia mengaku mentalitas Bang Jai yang tampil ngotot meskipun dalam keadaan tertinggal. Berkat gol ini netizen Indonesia banyak yang memberikan pujian kepada sang pemain. Warganet menaruh harapan besar kepada Bang Jai sebagai tembok pertahanan skuad Garuda. Apalagi ex dari Go Ahead Eagles ini bakal menjadi pemain kunci di babak ketiga kualifikasi. Pasalnya Idzes diharuskan bekerja keras usai absennya Justin Hubner karena akumulasi kartu. Selain itu, Indonesia juga masih nggak diperkuat oleh Elkan Bagot yang nggak mendapatkan panggilan. Kehebatan Idzes didapatkan hasil perjuangan kerasnya menembus tim inti. Sebelumnya, sang pemain sempat dikritik oleh para fans Venezia karena sempat bermain buruk. Pada akhirnya Bang Jai mampu bangkit dan kembali ke performa terbaik. Nathan Chuaon. Selain Jay Idzes, Nathan Chuaon juga masih akan menjadi pemain kunci. Pemain keturunan Belanda ini selalu menjadi andalan Sintayong di lini tengah dalam beberapa laga terakhir. Nathan sendiri sedang dalam trek positif di level klub bersama Swansea City. Meski awalnya diragukan, pemain 22 tahun ini sukses menunjukkan kualitasnya saat diberikan kesempatan. Seperti diketahui, sang pemain menjalani debutnya saat berhadapan dengan Gillingham di Carabao Cup. Di laga itu, Nathan juga ikut berkontribusi atas kemenangan dengan skor 3-1. Nathan bermain selama 67 menit dan mendapatkan rating 7 dari Footmob. Debut dari ex Heerenveen ini sempat membuat heboh beberapa media asal Britania Raya. Salah satunya adalah BBC yang menyoroti penampilan apik Nathan kontra Gillingham. Media itu menulis kalau Nathan cukup solid meskipun baru menjalani satu pertandingan. Pujian lainnya datang dari Luke Williams selaku pelatih kepala. Pelatih berkepala Plontos ini mengaku puas dan menyebut Nathan sebagai pemain yang sangat berpotensi. Akan tetapi sang pelatih tetap meminta sang pemain untuk bekerja keras jika ingin bermain reguler. Perkembangan Nathan merupakan berkah tersendiri untuk Indonesia. Pasalnya, kualitas Nathan akan sangat berguna untuk Indonesia mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun sempat lontang-lantung karena masa depannya yang kurang jelas usai dilepas FC Groningen. Sebelum akhirnya masa depan sang winger mendapatkan titik terang usai direkrut oleh FCV Dender. Klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia ini mengganjar Ragnar dengan kontrak hingga 2026. FSV Dender diketahui sangat terbuka untuk para pemain tanah air yang ingin bergabung. Tim asal Belgia ini punya ambisi untuk menjadi wadah bagi para pemain Indonesia dalam menyalurkan bakatnya. Hal ini tentunya akan berdampak bagus bagi perkembangan karir Ragnar. Pemain 26 tahun ini dinilai masih sangat pantas untuk bermain di Eropa. Bersama pasukan biru hitam, Ragnar diprediksi mampu mengeluarkan semua kemampuannya. Sihar Sitorus selaku pemilik klub membantah perekrutan Ragnar karena keterikatannya dengan Indonesia. Sang pemilik menyebut kalau sang penyerang didatangkan karena kemampuannya. Sihar Sitorus percaya kalau Ragnar bisa memberikan dampak yang bagus untuk klubnya. Seandainya tampil apik, tim nasional Indonesia bakal menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan. Pasalnya, tenaga Ragnar sangat dibutuhkan untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia. Apalagi saat ini sektor penyerangan skuad Garuda masih menjadi yang paling disorot karena tampil tumpul. Itulah ulasan pemain kunci Indonesia saat menghadapi Arab Saudi di ronde ketiga. Bagaimana pendapatmu, akankah skuad Garuda mampu memberikan kejutan kepada skuad Elang Hijau? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.